Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Anistarina. Saya guru dari SMA Negeri 1 Kayu Agung. Bersama saya Ibu. Ya, nama saya Maria dari SMA Negeri 1 Pedamaran. Baiklah, sahabat-sahabat semua, calon guru penggerak, kami kali ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pedamaran bersama Bapak Joni Iskandar, SPD MSI. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, Baiklah. Ibu Anistarina dan Ibu Maria. Iya, Apa kabarnya? Apa kabar Bapak? Baik. Dan Ibu? Alhamdulillah, kami baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini Bapak terkait mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Selama ini kan Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah ini, bagaimana nih cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan misalnya dilema etika atau bujukan moral? Adakah kasus-kasusnya yang merupakan dilema etika atau yang seperti bujukan moral? Oh ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih karena kesempatan yang berbahagia ini dari Ibu. Kita banyak tentang dunia pendidikan. Jadi kita mungkin pertanyaan itu lebih kepada keputusan seorang pemimpin dalam konteks di dunia pendidikan. Iya, benar sekali Pak. Kan banyak bisa di perusahaan. Ya. Jadi saya yakin hari ini bicara tentang konteks pendidikan. Saya sebagai pendidik diberi tugas tambah sebagai kepala sekolah, itu betul kan? Memang kepala sekolah itu selain dia harus memiliki kemampuan informasi, kemampuan berbicara, kemampuan yang lain, tapi yang lebih penting adalah ketika dia pemimpin atau kepala sekolah, bagaimana dengan mengambil keputusan dengan tepat, baik dan benar, dan berimplementasi atau berdampak luas kepada pertama bisa terhadap siswa, terhadap guru, atau kepada stakeholder yang lain, kira itu. Nah, kalau kita bicara konteks dilema etika. Nah, jadi kalau kita kaji dari aspek bahasa, ya, jadi dilema itu dua pilihan, etika moral. Jadi kalau bicara moral atau etika, jadi dua pilihan yang sulit tapi harus diambil. Kalau dalam konteks bahasa peribahasa, ada peribahasa ya, itu ada peribahasa makan mati bapak, tidak makan nanti mak. Iya. Tapi decision maker must be taken by the leader. Keputusan harus diambil. Sudah barang itu yang paling mendasar adalah kita melihat seberapa pentingkah keputusan. Yang kedua, seberapa mendesakkah. Lalu kita bisa mengambil atau menarik kesimpulan. Jadi saya perlu bertanya juga, mendesak pentingkah keputusan ini? Oke, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengenali atau mengidentifikasi dari kasus-kasus yang Bapak alami selama ini? Oh, ini dilema etika, oh ini bujukan moral. Seperti itu. Jadi begini, kalau dilema etika itu artinya etika itu benar, baik. Kalau dilema etika artinya keputusannya itu benar semua. Tapi kalau dia moral, berarti bujukan moral, berarti ada sesuatu yang membujuk dia untuk melanggar moral. Jadi pemimpin dihadapkan kepada baik dan tidak baik, atau benar dan salah. Nah, kalau konteksnya, contoh, aku belum ada. Boleh. Aku pertanyaan berikutnya. Contoh aja nggak apa-apa. Misalnya dilema etika itu misalnya kita ini di sini pernah terjadi. Misalnya ketika berhadapan dengan proses hasil belajar seorang anak, kan seorang anak itu kan proses akhirnya naik dan naik. Nah, di satu sisi kita melihat SOP-nya standar operational system dan harus hadir di sekolah asal siswa itu 80%. Sementara anak itu tidak mencukupi. Dengan logika seperti itu, anak itu tidak bisa ikhlas. Nah, karena anak ini kita ingin lihat dari berbagai aspek sudut pandang. Ini perlu juga kita lihat dari aspek sosial, tidak saja dari aspek pendidikan, aspek psikologisnya. Kajiannya bisa kajian sosiologi, psikologi, bisa juga kita lihat dari aspek agama. Jadi kajiannya luas. Tidak bisa kita mengambil satu keputusan yang singkat, atau kalau dalam bahasa itu jump into conclusions, mengambil satu keputusan yang singkat tanpa berhitung matang. Kenapa? Kita mengkhawatirkan dampak jangka panjang.
Boleh jadi dampak pendeknya mereka akan menerima, anaknya tidak naik kelas, sebagainya. Tapi apakah kita pernah memikirkan bagaimana masa depan dia? Misalnya anak itu setelah kita gali secara kajian sosiologis ya, ternyata anak itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang menuntut dia harus ikut atau membantu orang tuanya. Misalnya anak itu anak pertama dari 10 bersaudara. Disitulah karena dia anak pertama, orang tuanya sendiri itu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga itu sudah pasti akan mengalami kesulitan. Nah disinilah kepedulian anak pertama membantu orang tuanya, dan satu ketika dampaknya ada sering terlambat ke sekolah, atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah, atau tidak memenuhi kebutuhan hafalan dan tugas sekolah dari gurunya. Ya. Jadi akhirnya baik kehadirannya kurang, mungkin juga nilai-nilai sesungguhnya dalam belajar itu dia dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Itu kalau kurikulum di Jawa itu tidak memenuhi KKM, sudah pasti ketika di momentum rapat kenaikan kelas ya, itu Anies dan Muhammadiyah, anak itu sulit untuk dinaikkan. Namun rapat itu kan bukan satu orang, rapat itu adalah kolektif kolegial, artinya masing-masing memaparkan kelebihan dan kekurangan. Jadi ada kajian mendalam. Kenapa? Karena akan berhubungan dengan seorang anak bangsa ke depan. Dan perlu kita ingat juga, kegagalan belajar itu tidak saja dilihat dari aspek nilai, aspek atau kurangnya kehadiran. Boleh jadi anak yang hadirnya kurang, tapi dia secara kualitas itu baik. Jadi banyak aspek. Nah disinilah saya kira perlu banyak tinjauan artinya membutuhkan orang lain. Boleh jadi rekan sejawat, boleh jadi orang tuanya, boleh jadi kita minta bantuan ahli-ahli pendidikan yang begitu mudah atau bahasanya kita bisa memaksimalkan stakeholder sekolah. Mungkin itu. Baik Bapak. Jadi yang dapat kami simpulkan cara Bapak mengidentifikasi masalah-masalah atau cara Bapak mengambil keputusan, yang pertama Bapak lihat dari aspek sosialnya seperti itu Pak ya, aspek psikologis anaknya, aspek agama juga Bapak tadi nilai ya. Jadi aspek dari selain itu misalnya kalau dari peserta didik yang tidak naik, jadi Bapak lihat juga dari aspek nilainya. Nah selain itu Bapak, dari aspek-aspek tersebut Bapak yang sudah Bapak jalankan, apa langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak jalankan seperti ini? Jadi pertama kita mengidentifikasi dulu, persoalan itu kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang akan mendukung hasil identifikasi kita. Kemudian kita membangun komunikasi juga dengan orang lain. Ini apa? Kalau tidak boleh dan keputusan sendiri, dia perlu menanyakan dengan guru BK-nya, dengan guru yang studi yang bersangkutan. Kan guru itu kalau 14 mata pelajaran, artinya dia akan menerima 14 mata pelajaran dengan guru yang berbeda-beda. Nah sudah pasti guru-guru yang berbeda punya pandangan berdasarkan catatan-catatan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran di hari pertama sampai mungkin menjelang ujian atau ujian akhir sekolah. Dan inilah saya kira yang namanya pendekatan secara holistik. Kita butuh banyak tapi agak sulit atau kepala sekolah itu akan banyak mengeluarkan tenaga yang cukup menguras. Kalau 10 yang dilakukan sama, nah saya kira ini satu challenge. Baik. Seru Malia ya. Saya tertarik sekali dengan cara Bapak mengidentifikasi Tadi langkah-langkahnya gitu Bu ya. Dari langkah-langkah yang tadi mengidentifikasi diri, kemudian Mengumpulkan data gitu Bu ya. berkomunikasi dengan guru-guru lain ya. Bila perlu bertanya dengan teman sejawat, sesama siswa. Oke. Kan lebih fair mereka. Oke Pak, dari langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, menurut Bapak apa sih yang paling efektif dalam pengambilan keputusan
dalam kasus dilema etika ini, Pak? Oh iya, jadi Bu Malia, ya, Bu Anis, kalau bicara keputusan ya, bicara pemimpin ya, Iya, Pak. pemimpin itu ada 3 cara mengambil keputusan. Pertama, ada pemimpin yang demokratis. Artinya apa? Artinya ketika dia mengambil keputusan, dia berusaha mendapatkan informasi banyak-banyaknya dari berbagai sumber. Maksud kalau dalam konteks sekolah, artinya guru-guru yang ada itu bisa diminta pendapat, kemudian sama-sama berbicara dalam kapasitas sebagai peserta rapat. Itu kemudian diambil lah suara terbanyak atau kebulatan dalam memahami satu soal agar solusi yang terbaik. Itu pertama. Pemimpin yang kedua, saya bicara 3 jenis pemimpin. Pemimpin yang kedua adalah yang bertipe laissez-faire. Laissez-faire itu adalah pemimpin yang dia tidak mengambil keputusan. Dia sepenuhnya menyerahkan kepada rekan-rekannya, baik guru atau peserta rapat yang ada. Kemudian disimpulannya dari hasil rembuk bersama itu. Jadi dia hanya merampungkan kesimpulan-kesimpulan. Itu namanya pemimpin yang laissez-faire, pola atau tipe. Ada satu hal lagi, ini pemimpin yang otoriter. Dia tidak butuh orang lain. Dia tidak butuh guru, dia tidak butuh rekan-rekan siswa itu, dia tidak butuh stakeholder lain. Mengapa? Karena persoalannya mungkin mendesak dan penting. Nah, sedangkan ini kita konteksnya berbeda. Kalau mendesak dan penting, mungkin perlu langkah-langkah yang berbeda. Atau boleh jadi harus bersikap hal ini tidak boleh mengajak orang lain. Kenapa? Mungkin boleh jadi akan berpengaruh hasil. Jadi, namun 3-tiganya semuanya baik. Tinggal kapan digunakan. Hanya masalah waktu, timingnya. Kadang-kadang dia harus otoriter, kadang-kadang dia harus laissez-faire, kadang-kadang dia harus demokratis. Jadi tidak berarti demokratis itu bagus. Boleh jadi tidak baik di satu waktu. Baiknya otoriter, boleh jadi otoriter tidak baik. Bagusnya laissez-faire. Nah, jadi sesuai dengan konteks dan keadaan gitu. Baik, Pak, apa saja sih tantangan utama yang Bapak hadapi saat pengambilan keputusan itu, Pak, dalam dilema etika? Ya, jadi sudah pasti banyak tantangan-tantangannya yang kadang-kadang membuat kita ragu apakah kita bisa menyelesaikan tantangan ini baik. Ya, mungkin boleh jadi kurangan pengetahuan dan sebagainya. Namun kalau kita menolak tantangan itu, sudah pasti kita akan mengalami kemudahan. Yang paling penting adalah kita yakin bahwa tantangan itu akan membuat kita lebih baik. Tantangan itu akan membuat kita lebih maju. Tantangan itu membuat kita tidak bergerak di tempat yang sama. Tantangan itu membuat kita lebih maju. Itu artinya kalau konsep pendidikan, pengetahuan kita akan berkembang. Ya, kemudian aksi-aksi kita akan bertambah banyak. Mengapa? Karena kita dituntut untuk bergerak. Nah, jadi intinya tantangan itu harus kita yakini merupakan sesuatu yang baik bagi dunia pendidikan khususnya. Oke. Tadi masalah kekurangan pengetahuan ya, Pak, ya tadi. Iya, betul. Biasanya ya kan yang Bapak alami itu kalau kasus dilema etika itu kan menghadapi sesuatu yang misalnya kasus yang benar, ya dua kepentingan ya yang sama-sama benar, gitu, ya yang sama-sama benar kan. Ketika Bapak harus memilih yang mana sih yang mau diambil seperti itu dari dua kepentingan tadi, itu biasanya itu tentang apa sih yang Bapak rasakan? Misalnya yang sering terjadi. Iya. Itu menghadapi siswa yang bermasalah. Ya, di dalam proses KBM itu kan siswa itu wajib hadir 85% hadirnya per semester, per tahun. Dan ini merupakan satu prasyarat untuk anak itu bisa naik jenjang kelas ke berikutnya. Nah, sementara itu tidak terpenuhi. Kalau kita lihat anak itu secara dari satu sisi, hanya kehadiran,
kemudian mungkin boleh jadi juga nilainya kurang, sudah pasti ada yang naik kelas. Karena yang kita hadapi ini bukan robot, bukan benda mati, tapi manusia. Manusia itu kan fleksibel. Manusia itu kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur, kadang tetap. Karena manusia punya hati dan perasaan. Perasaannya itu menentukan apakah dia harus ke sekolah atau tidak. Kenapa? Boleh jadi itu adalah akumulasi daripada aktivitas kehidupannya di rumah. Kan kalau kita bicara konteks pendidikan itu ada tiga sentrum pendidikan. Pertama, sentrumnya keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Nah, jadi sekolah itu hanya salah satu. Yang pertama, rumah tangga atau keluarga. Jadi boleh jadi anak itu memang dituntut sebagai pembantu atau penopang kebutuhan keluarga. Jadi dia harus bekerja untuk orang tuanya. Kalau tidak untuk orang tuanya, mungkin adik-adiknya disamakan. Kebetulan dia punya saudara banyak. Makanya ya saudara banyak, artinya butuh dana yang besar. Orang tuanya bekerja sendirian. Ibunya mungkin sakit. Setelah kita pelajari jauh, mau tak mau dia akan sulit untuk memenuhi kriteria anak yang pintar, yang paham dengan apa yang diajarkan oleh guru, kehadirannya penuh di atas 80%. Nah, disinilah dilemanya Bu Anis, Bu Malia. Jadi anak itu kita tinjau juga dari aspek sosial, ekonomi masyarakatnya, keluarganya. Jadi secara psikologis juga berpengaruh. Anak ini seandainya tidak naik kelas, karena sudah pasti kalau SOP syarat-syarat kenaikan kelas itu sudah tidak bisa dipenuhi. Tapi secara psikologis boleh jadi akan berdampak panjang. Jadi kejiwaan, boleh jadi anak itu akan putus asa. Kenapa? Karena dia merasa punya mimpi yang akan dia wujudkan ketika dia ke sekolah. Jadi pendidikan itu salah satu yang akan mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi apa, dan bisa membantu orang tuanya, membantu adik-adiknya yang banyak. Nah, di satu ketika dia tidak bisa melanjutkan. Ini boleh jadi juga akan membuat dia down, stres, dan tidak mau lagi sekolah. Kalau gitu dia berkesimpulan, pendidikan itu tampaknya kejam sekali. Bahkan lebih kejam daripada ibu kota. Bahkan lebih kejam daripada ibu ini. Jadi tergantung keadaan dan situasi kejiwaan dari anak tersebut. Jadi guru BK ini tidak saja melihat hanya hitam di atas putih atau membandingkan seorang yang lain, atau bahasa sekarang itu apple to apple. Iya, apple to apple saja. Tadi ada banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam. Itulah kelebihan guru, karena guru menghadapi benda hidup dan benda mati seperti robot dan sebagainya. Mengapa? Karena manusia. Jadi seperti itu. Jadi dituntut langkah-langkah panjang dan mendalam. Dan guru saya kira sudah tidak asing lagi kok. Karena guru mengalami proses pendidikan yang cukup panjang. Mungkin boleh jadi 9 semester, 10 semester. Dan itu sendiri membuat dia matang ketika berkeputusan yang harus memakan waktu dan menguras tenaga. Iya, jadi Pak ya. Jadi Bu Malia, kata Bapak ini tadi, jadi tantangan itu Bu Malia buat kita lebih baik gitu Pak ya, buat kita lebih maju, buat kita lebih berkembang. Selain itu yang faktor-faktor atau yang mempengaruhi mengambil keputusan gitu Pak ya. Jadi Bapak tadi sudah menyebutkan keluarga, gitu, Pak ya, rumah tangga, ada sekolah gitu Bu Malia ya, ada masyarakat, Masya Allah sekali Bapak ya. Nah itu tadi ada unsur belas kasihannya ya. Iya tuh, tantangannya ada ya, belas kasihan. Kan manusia itu kan harus ada empati. Iya. Jadi ya kalau kita berpijak pada olah ya, yang sering kita pahami hanya olahraga, bergerak sedang pagi. Yang kedua, olah pikir dengan belajar banyak literasi. Tapi sebenarnya kita butuh satu lagi, olah hati. Iya. Ya, olah hati itu berarti kayak sympathy, sign of crisis, sign of social, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan hati itu akan menghasilkan satu perasaan. Termasuk
rasa kasihan. Masa kita tidak kasihan? Anak manusia nih, Baris. Ya, bukan anak kucing. Sekali. Iya. Oke. Baik Bapak, ini mungkin sesi yang terakhir Bapak. Iya, Jadi silakan. dari yang Bapak jelaskan tadi sudah banyak Bapak jelaskan dan sudah kami simpulkan seperti itu Pak. Ini pelajaran apa nih Pak? Apa yang Bapak simpulkan? Pelajaran apa yang dapat Bapak ambil selama Bapak mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika seperti itu Bapak? Ya, pelajarannya yang jelas kita harus berani mengambil keputusan dengan menerima segala konsekuensinya. Oke. Ya, itu lebih penting. Jadi kuncinya di pada berani. Kenapa? Kalau kita tidak berani, nanti saya contohkan, misalnya kita mau hari, kelihatannya dua, dilema nih. Kita capek ya, Bu Maria. Artinya kita lebih baik tidur kan. Tetapi kita juga harus pergi ke suatu tempat kan? Karena kita sudah ada janji dengan rekan guru yang lain akan membahas sesuatu yang luar biasa atau apalah yang penting masih walaupun masih berkaitan lah berkaitan pendidikan. Apa yang kita lakukan? Seandainya kita tidur, karena memang tuntutan tubuh kita capek, kita harus tidur. Tetapi kita akan merugikan teman kita. Tetapi kalau kita memilih menemui teman kita, risikonya apa? Kondisi tidak fit, mungkin teman yang akan kita temui tadi akan malu juga. Biasanya kita ceria karena kondisi capek, kita banyak latihan dan sebagainya. Akhirnya bisa jadi muncul miskomunikasi. Apakah ya mungkin pada pikir, apakah teman saya tidak senang lagi dengan saya? Sehingga kelihatan sekali dari raut wajahnya, body expressionnya, dari gaya berjalannya. Padahal capek dan sebagainya. Nah ini dilema, ini contohnya. Tetapi itu bisa diminimalisir. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak tidur, kita ceritakan apa adanya. Kita harus berani ceritakan bahwa sebenarnya saya ini tidak mau bertemu hari, saya mau tidur. Padahal saya capek. Insya Allah tidak akan menimbulkan satu kesimpulan yang benar. Oh, kalau begitu, silakan kita tunda saja pertemuan hari ini. Artinya dua-duanya berjalan. Kita pulang cepat dan tidur, dan sahabat kita tidak menganggap kita bohong atau munafik atau tidak tepat janji dan sebagainya. Jadi kata kuncinya bangun komunikasi dengan baik. Oke. Tadi berarti pelajaran yang Bapak ambil itu harus berani mengambil Iya, keputusan. betul. Berani, Bu Malia, Ya. jujur Jujur. gitu Bu ya. Ya. Terus komunikasi yang baik, Ya. terus Oke. berani mengambil konsekuensinya. Iya, benar, tapi ya, harus itu. Benar sekali. Baik. Gimana Bu Malia? Seru ya perbincangan kita siang hari ini. Oke. Tadi sudah ditanyakan ya yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Iya, Bapak tadi sudah menjawab ada sekolah gitu ya, ada Iya. masyarakat, terutama sekali keluarga gitu Pak ya. Guru-guru kita, Guru-guru kita juga rekan gitu. sejawat. Iya. Baik. Iya. Oke Pak, mungkin itu saja untuk wawancara kita Iya. ya, Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya, mungkin lebih tepat ilmu nih dari kami. Saya juga banyak belajar. Iya. Saya banyak belajar di kesempatan dengan Bu Ani Iya. dan Bu Malia. Jadi saya berharap pembelajaran ini akan berlanjut dengan cara apa? Kita akan bicara lagi hal-hal yang lain yang lebih intens lagi. Tapi dalam koridor dunia pendidikan. Iya, kami sebenarnya sangat senang sekali loh Pak menerima ilmu yang Bapak bagi. Nanti kami akan ajak lagi Bapak seperti Pak ya, komunikasi lagi, kita berbincang lagi gitu Pak ya, dengan tema atau materi-materi pendidikan yang lainnya. Iya, gitu, Pak, ya. iya. Baik Bapak, mungkin itu saja sesi wawancara kita kali ini. Mohon maaf Bapak apabila kami ada salah kata, Iya. salah ucap, sama-sama. salah tingkah laku kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, kami akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara kami dengan Bapak Joni Eskandar SPD MSI mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.